bencana di Majene kemarin loh Pak. Apa langkah lanjutan yang akan dilakukan? Terima kasih. Untuk pendirian posko maksudnya. Oh ya, jadi begini. Kembali lagi. Jadi fungsi posko, jadi PMI itu tugasnya membantu pemerintah, ya, membantu pemerintah. Jadi untuk pendirian posko dan sebagainya itu sesuai dengan keputusan pemerintah, ya, karena tugas kita membantu pemerintah. Jadi contoh kecil lah yang kemarin di Bangatayu itu, ya di situ itu bukan poskonya PMI, ya, tapi itu poskonya pemerintah, posko kelurahan, kita membantu di sana. Jadi untuk pendirian posko itu pertama sesuai dengan kondisi, koordinasi dengan pemerintah. Terus berikutnya menyesuaikan kemampuan layanan yang PMI punya. Contoh nih, layanan PMI yang PMI punya. Kalau di Kota Semarang, ya berarti kita akan melakukan dukungan sesuai dengan, berarti butuh evakuasi, kita punya perahu karet. Berikutnya, dukungan selanjutnya, dukungan air bersih misalkan. PMI punya truk tangki, ya berarti dia akan memberikan layanan distribusi air bersih. Punya truk, dia akan melaksanakan pertolongan distribusi dengan truk. Jadi menyesuaikan, kalau di Majene itu juga menyesuaikan dengan layanan yang sesuai dengan kemampuan PMI setempat, gitu ya. Bisa juga itu dukungan dari Palang Merah Pusat atau Palang Merah Internasional. Jadi menyesuaikan layanannya, itu menyesuaikan hasil asesmen, dari hasil asesmen bencananya, kebutuhan masyarakat di sana ya apa, terus berikutnya sesuaikan dengan kemampuan PMI. Begitu? Oke. Lebih detailnya teman-teman nantinya akan belajar di manajemen tanggap darurat, ya. Pokoknya materi itu ya, materi di manajemen tanggap darurat. Karena di manajemen tanggap darurat itu ada salah satu layanannya, layanan ini, layanan pertolongan pertama. Di dalam layanan pertolongan pertama itu ada triase, evakuasi, pertolongan pertama, dan seterusnya. Oke, ada lagi? Next, lanjut, silakan. Bagi yang ingin bertanya, masih ada waktu. Yang ditekankan di triase ini adalah teman-teman tadi memahami tentang itu sistem pemilahannya ya, sistem pemilahannya yang merah mana, kuning, hijau, hitam itu ya, sistem pemilahannya. Oke, silakan. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya yang bertanya loh ya. Ayo teman-teman, bagi yang ingin bertanya silahkan, mumpung masih ada kesempatan karena materi triase ini juga penting agar nanti bisa teman-teman manfaatkan gitu. Silahkan yang ingin bertanya. Oke, kalau nggak ada, saya
mau bertanya coba. Minta tolong panitia tunjuk salah satu peserta di sini. Peserta, silakan ditunjuk. Mungkin Dewinta. Oke, siapa? Dewinta, monitor. Dewinta. Ya, Pak. Oke, saya tanya Dewinta, kalau sesuai dengan tabel tadi ya, tabel triase tadi, pemilihan merah, kuning, hijau, dan hitam, kalau pasiennya mengalami patah tulang terbuka, dia masuk ke label apa? Tungkai bawahnya ada patah tulang terbuka. Korbannya mengaduh. Aduh gitu. Dia masuk label apa kira-kira? Merah, kuning, atau hijau? Patah tulang tungkai bawah terbuka. Kalau menurut saya, semisal itu adalah fraktur terbuka, terus ada perdarahan besar, itu berarti masuknya ke label merah, Pak. Kenapa label merah? Karena kan perdarahan besar nanti bisa, si korban itu bisa kehilangan banyak darah yang akan berakibat pada kematian. Oke. Ya, jadi yang perlu perhatikan teman-teman harus paham tentang sifat ya, sifat sistem sirkulasi dan seterusnya, gejala dan tanda. Oke. Ya, jadi kalau patah tulang terbuka di tungkai bawah itu kebanyakannya yang terjadi umumnya adalah hanya perdarahan, bukan perdarahan besar ya. Dan pasiennya itu kalau masih bisa berkomunikasi, ya dia bisa menjalankan perintah sederhana. Tadi dia diberi label apa? Masih bisa diajak ngomong, ya menjalankan perintah sederhana. Dia diberi label warna kuning, yes, gitu ya. Jadi intinya kalau dia bisa diajak ngomong, masih bisa ngobrol, ya kasih kuning gitu aja. Jadi dengan pengamatan saja sebenarnya dengan sistem ini kita sudah tahu ya. Oh, kurangnya napasnya seperti apa? Napasnya cepat nggak, ngos-ngosan nggak napasnya? Kalau napasnya ngos-ngosan udah kasih label merah. Ya, oke. Terima kasih. Saya lanjut lagi ke satu lagi. Minta tolong panitia tunjukin satu lagi. Mungkin Sahli Yanto, cowok 1. Silakan. Monitor dengan suara saya. Mas, siapa tadi? Mas Sahli. Ya, Mas Sahli Yogianto, kelompok 3. Mas Sahli. Iya, Pak. Oke, Mas Sahli. Tadi tentang penggunaan kartu triase. Ya, penggunaan kartu triase itu kan yang dibaca yang di paling bawah gitu ya. Tadi kan ada urutannya hitam. Apa tadi urutannya? Kok lalu ya? Oke, urutannya itu yang paling terakhir ada hitam, merah, kuning, hijau yang paling bawah gitu ya. Oke, kalau misalkan di waktu pelakukan triase yang pertama korban diberi label warna warna kuning. Ya, jadi label yang terbawah warna kuning. Terus setelah dilakukan pengecekan ternyata jadi di triase pertama di tempat kejadian korban label merah dibawa ke safety area, dilakukan pengecekan lagi oleh petugas safety area, ada perubahan warna yang tadinya kuning berubah jadi merah. Nah ini menurut Mas Sahli, penggunaan kartu triasenya tadi menggunakan satu kartu atau menggunakan 2 kartu. Karena ada perubahan warna tadi yang tadinya kuning berubah jadi merah. Menggunakan 1 kartu atau 2 kartu? 1 kartu. Kenapa? Karena tinggal sobek lagi, Pak. Oke ya. Jadi hanya tinggal sobek. Oke. Jadi begini penggunaan sebenarnya. Jika ada, ya, langsung saya jelaskan ya. Jadi penggunaan kartu jika ada perubahan itu menggunakan 2 buah kartu. Ya. Jadi akan diketahui kartu pertama berubah menjadi kartu kedua. Itu akan menunjukkan adanya perubahan status pada pasien. Gitu ya. Jadi ada istilahnya ada triase primer dan triase sekunder. Ya. Triase primer itu yang dilakukan pertama tadi.
Ya, triase sekundernya itu kan dilakukan pengecekan. Jika ada perubahan, itu menggunakan kartu yang tadi ditambahkan lagi di atasnya, ditumpuk di atasnya. Itu berarti ada menunjukkan perubahan. Jadi ada kemungkinan yang labelnya warna merah berubah jadi hitam. Yang labelnya kuning berubah jadi merah. Ya, merah bisa jadi hitam. Nah, itu posisinya ditumpuk di atasnya. Jadi petugas layanan kesehatan tempat rujukan akan mengetahui, oh ini korbannya ada perubahan statusnya. Kalau istilahnya kita belajar ngecek itu, kita ngeceknya di ini cek berkala. Ya, waktu cek berkala itu kan ada perubahan-perubahan itu. Nah, jadi lewat kartu itulah pengecekan berkalanya bisa dilihat. Begitu ya Mas Ali. Buat tambahan materi juga buat teman-teman yang lain. Oke, saya rasa itu dari saya. Cukup ya. Saya kembalikan lagi ke panitia. Baik, terima kasih kepada Pak Danang telah menyampaikan materi. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi triase ini. Triase berasal dari kata Prancis yaitu memilih atau mensortir, sehingga triase digunakan untuk memilih atau digunakan untuk menilai penderita, menandai dan memindahkan penderita ke area perawatan. Kemudian komponen dalam triase itu ada commander, triase officer, safety officer, logistik officer, dan evakuator officer. Dan triase korban dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu prioritas 1 dengan kartu berwarna merah, tandanya berwarna merah. Kemudian prioritas 2 itu berwarna kuning, prioritas 3 berwarna hijau, dan prioritas 4 berwarna hitam. Terima kasih kepada Pak Danang. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Pak Danang yang meriah. Kepada Pak Danang, apabila ada aktivitas lain, dipersilahkan untuk meninggalkan room Zoom ini. Oke. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih teman-teman semua. Selamat bergabung di KSR PMI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian untuk moderator mengucapkan minta maaf kepada teman-teman apabila ada salah kata, baik itu Mbak Fauzia dan saya Otis Iskandar Dinata. Mohon undur diri dan kemudian akan saya serahkan ke MC. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih banyak moderator. Semoga materi yang telah diberikan bisa bermanfaat ya. Dan kita harap tidak diterapkan karena hal tersebut itu jika diterapkan berarti masih ada bencana di tempat tersebut. Nah, mau tahu enggak siapa yang jadi pemenang buat hari ini? Nah, tapi sebelum kita tahu pemenang pada hari ini, kita dari panitia ada video dulu ya. Ada video. Nah, ada video. Tapi sambil nunggu video ini diputar, kalian bisa minum-minum dulu, enggak apa-apa, makan-makan dulu, istirahat. Yang mau ke belakang silahkan ke belakang. Kemudian ya untuk yang mau